HKBP. Pada rapat Huria 27 April 2018 yang dipimpin oleh Pendeta Gideon Saragi, Amang JH selaku Sekretaris Panitia Pembangunan memaksa duduk Amang R. Arwan di deretan Panitia Pembangunan dengan alasan bahwa beliau juga termasuk dalam anggota rancang bangun sesuai SK yang diterbitkan di tahun 2016 yang lalu, dan ini baru diinformasikan di akhir-akhir ini ketika akan dilakukan evaluasi harga oleh Amang R. Arwan. Ada apa di balik semua ini sehingga keterlibatan Amang R. Arwan baru diinformasikan ketika akan dilakukan evaluasi harga RAB? Masalah kepanitiaan dalam periode 2016-2020 khususnya bidang rancang bangun yang dikatakan bahwa saudara Rudi Arwan itu diberitahukan pada akhir-akhir kalau rancangan sudah selesai. Sebenarnya itu gak ada urusan panitia lama, karena yang mengusulkan jadi panitia itu adalah dari sektor masing-masing. Tidak ada keharusan harus memberitahu dia bahwa dia tidak tahu, harusnya sintuannya dan dituliskan di dalam panitia pembangunan. Tentang dia tidak tahu atau tidak mau tahu, itu ada dua hal yang berbeda. Mungkin dia tahu tapi tidak mau tahu, karena selama ini kami tahu Amang Arwan ini kan banyak aktivitasnya di luar, banyak di luar Jawa. Jadi saya kira itu hanya pembelaan diri dan kalau dibilang tidak tahu, karena proses penunjukan panitia pembangunan itu adalah dari sektor, dari Sintua, siapa di sana itu, dan kewajiban Sintua memberitahukan itu. Amang Sianipar selaku koleganya itu baik hati disampaikan ke beliau rancangan-rancangan itu, dan di situ sebenarnya tugas dia diberikan masukan rancangan-rancangan ini, karena beliau tidak ikut merancang, karena itu yang merancang adalah tenaga ahli. Tugas kita itu sebenarnya sesudah rancangan keluar, RAB keluar, kalau memang punya pengetahuan dari situ, yang diharapkan mungkin dari Amang Arwan itu, tetapi dalam bentuk di dalam bidang rancang bangun itu, bukan di luaran sana dia palasu sendiri, bukan. Karena itu dibentuk itu, karena itu kan kolektif di bidang perencanaan. Itu penerangan kami tentang itu. Kalau dibilang dia tidak tahu, itu hanya alasan aja, sebisa aja. Kalau kita memang hati kita bisa, kenapa? Kenapa dia bisa langsung mau jadi ketua pelaksana? Kita dipaksa siapa? Katanya dipaksa, terpaksa dia ikut. Apa betul terpaksa? Kita banyaklah pertanyaan tentang itu. Dan banyak tanda question mark tentang itu semuanya. Kalau langsung ditunjuk ketua pelaksana mau, kan gitu kan? Nah, itu yang pembelaan kita ataupun klarifikasi kita tentang Amang Arwan, saudara Arwan, bahwa dia tidak tahu dia menjadi anggota pembangunan. Anggota pembangunan itu sekali 4 tahun loh, bukan sekali sebulan, bukan. Dan pembentukannya itu jelas, itu usul dari masing-masing sektor. Kalau bisa dari setiap sektor itu ada, dan itu usul dari Sintuanya. Kalau memang Arwan bilang, saudara Arwan bilang dia tidak tahu, harusnya konfirmasi dia ke situa sektornya. Itu saja mungkin dari pendapat kami. Terima kasih. Panitia Pembangunan memaparkan gambaran rencana gereja dengan biaya pembangunan sebesar 20,88 miliar dan ditolak mayoritas jemaat yang hadir di rapat Huria. Pada saat itu Amang Sintua HS sebagai ketua panitia pembangunan secara resmi menyatakan panitia pembangunan mengundurkan diri. Mengapa? Selanjutnya Amang R. Arwan melakukan pemaparan hasil evaluasinya dengan harga sebesar 12,146 miliar dan rapat Huria memutuskan pembangunan gereja dan jembatan dilakukan secara swakelola serta memutuskan Amang R. Arwan sebagai ketua pelaksana pembangunan, dan Amang R. Arwan bersedia dengan tulus dan ikhlas tanpa dibayar HKBP Cibinong. Namun
Saat ini memang pembangunan gereja KP Cibinong selalu digembor-gemborkan dengan swakelola dan murah, dengan ketua pelaksana Rudi Arwan. Saya tidak mengerti terminologi swakelola ini. Kalau saya tahu, swakelola itu adalah swadaya dan swadana. Tapi kalau dilihat di lapangan, tidak ada di situ HKBP Jemaat HKBP Cibinong yang kerja selaku daya. Yang kerja di sana itu adalah orang-orang bawaannya saudara Arwan. Para pekerja yang dibayar dari Jawa, dari mana. Itu yang kami lihat. Kedua, kalau dibilang swakelola, itu sangat gampang melihatnya, menganalisanya. Coba dilihat pengeluaran anggaran untuk biaya tenaga kerja. Itu sebenarnya. Karena swakelola itu, dua swadana itu adalah untuk mengurangi biaya untuk tenaga kerja. Misalnya, ya sektor ini bisa apa? Bisa ngocok simin. Ya mereka tidak dibayar, hanya dikasih makan. Kalau di dalam tender umum yang berlaku dengan aturan pemerintah, itu upah tenaga kerja 20-25%, harusnya swakelola itu jauh di bawah itu, mungkin sampai 15% aja. Tapi menurut hasil audit yang dilakukan 2018 terhadap pembangunan oleh yang lakukan tim audit yang telah dibubarkan oleh Amang Pendeta Gideon Saragi karena tidak memenuhi kriteria dia hasil auditnya, itu kalau nggak salah di atas 30-an, bahkan 33% untuk upah kerja. Yang mana disebut swakelola itu? Nggak ada, inefisien. Karena swakelola itu sebenarnya mengefisienkan upah untuk tenaga kerja. Jadi kalau kita analisis itu, yang mana swakelola itu? Tenaga kerjanya dari luar tuh. Yang boleh kami bilang itu swakelola dibungkus dengan kontraktor, dengan penunjukan langsung. Di waktu penitia rapat Huria 2018, penunjukan langsung. Boleh kami katakan itu, bahwa yang mengatur gaji karyawan adalah saudara Rudi Arwan. Yang menentukan dari barang dari mana adalah saudara Arwan. Logistik dari mana saudara Arwan. Yang menentukan pembayaran adalah saudara Arwan. Dan yang bayar uang gereja. Jadi sebenarnya menurut saya kontraktornya adalah saudara Rudi Arwan. Menurut saya ya, ini tanda petik. Boleh kita kaji itu, boleh kita perdebatkan di lapangan. Dan yang paling lucu menurut saya, dengan biaya sudah di atas 10 miliar. Coba dilihat di lapangan. Adakah ahli strukturnya? Adakah ahli arsitekturnya? Adakah ahli plumbing dan itunya? Dan kedua, adakah pengawas di lapangan? Berapa progres? Coba disebutkan sekarang progres bangunan itu seperti apa yang dibangun oleh mereka sekarang. Karena menurut kami RAB-nya pun yang jelas sampai sekarang nggak ada. Bagaimana kita menilai suatu bangunan itu bagus dan transparan segala macam? Pengawas tidak ada, RAB tidak ada, yang bisa dipertanggungjawabkan ya? Nggak ada sampai sekarang itu. Coba ditunjukkanlah, kita perdebatkan, dibikin forum untuk membahas. Kalaupun ada sekarang itu dibuat itu ada RAB-an. Coba dibahas di satu forum, kita ikut. Akan kita tanya kepada saudara Rudi Arwan dan timnya. Itu menurut kami masalah swakelola yang digembar-gemborkan ini. Menurut kami bukan swakelola itu. Karena swakelola itu hanya diukur kita jadi pekerja sebagai jemaat. Misalnya sektor 1 minggu ini, hari ini 1 minggu ini, sektor 2, itulah. Jadi itu menurunkan biaya upah kerja. Nah, bisa dianalisis itu. Kita turunkan berapa upah tenaga kerja yang dibayar untuk pekerjaan itu. Dari situ nanti bisa dilihat. Saya kira itu keterangan kita masalah swakelola. Namun saat itu jemaat meminta dilakukan pergantian gambar desain pembangunan gereja tanpa basement karena desain lama yang dibuat oleh PT HBP tidak layak untuk kondisi saat ini. Desain gereja kita saat ini dirancang PT Atelier oleh Amang Insinyur P. Silaban dengan luas bangunan 4.672 meter persegi, di mana RAB 2 terhadap rancangan gambar tersebut dibuat berikutnya senilai
15,1 miliar semenjak selalu dikatakan pengganggu atau penggugai. Begini saudara, ya, pertama ingin saya sampaikan mengenai hasil kunjungan perencana PT Atelier 6 terhadap proses pembangunan gereja yang sedang berjalan. Apa hasil dari kunjungan itu? Begini hasilnya. Ya. Hasil pertama disebutkan tidak ada gambar atau soft drawing, pekerjaan struktur, arsitektur maupun mechanical plumbing. Itu yang dilakukan. Kedua, tidak dilakukan das beton. Tidak dilakukan uji tarik besi. Kemudian adalah tidak ada pengawas yang berfungsi melakukan kontrol mutu, waktu dan budget. Tidak ada rencana kerja yang profesional. Ya, itu yang disebutkan oleh Atelier sebagai perencana. Ya. Kemudian kesimpulan dari PT Atelier apa? Kami mengundurkan diri dan tidak bertanggung jawab lagi terhadap desain, arsitektur dan struktur maupun MEP yang dilakukan oleh pelaksana pembangunan itu. Tentu ada tembusannya juga ya ke masyarakat atau ke bukan masyarakat, ke seluruh jemaat dan juga ke dinas perumahan dan pemukiman. Ini kemudian kita tanyakan kepada Amang GS maupun Arwan, tetapi kita selalu dituduh atau dikatakan penggugai atau pengganggu. Ya. Selain itu, saya atau kami pernah mempertanyakan perobohan gedung toilet. Kita tahu gedung itu dirobohkan oleh saudara Rudi Arwan ketika dia sedang membangun. Apa yang jadi permasalahannya? Bangunan itu dirobohkan sendiri oleh beliau ketika dia sedang melaksanakan pembangunan, tetapi dia sendiri yang mengatakan bahwa bangunan itu tidak layak. Coba kita berpikir, dia yang berkepentingan untuk merobohkan, untuk membangun, tapi dia juga yang bukan note atau yang membuat atau pernyataan bahwa bangunan itu tidak layak. Normalnya kan harusnya kan ada penilai independen yang mengatakan bahwa itu tidak layak. Dengan tujuan apa? Perobohan itu pun tidak diinformasikan kepada ruas, ya minimal melalui warta jemaat. Jangankan itu, ke Perhalado melalui forum Perhalado pun tidak pernah disebutkan, tetapi dirobohkan. Kemudian dikasih note tidak layak. Itu kan keputusan sendiri dan asumsi sendiri. Ya, beberapa hal yang kami pertanyakan, memang kami banyak melakukan pertanyaan dan melakukan evaluasi dan koreksi, ya, termasuk mengenai RAB yang tidak dipublis sampai saat ini, sehingga tidak jelas RAB-nya seperti apa. Itu kita pertanyakan. Kemudian proyek gereja itu seperti apa organisasinya? Siapa penanggung jawabnya? Itu sampai sekarang kita tidak memperoleh jawaban. Ya, ada juga ya tahun 2019 dilaksanakan di situ rapat huria, sangat dinamis. Tetapi tidak ada kesimpulan, tidak berkesimpulan, entah seperti apa jadinya. Tetapi di lapangan selalu dilaksanakan ini itu. Itu semua kita pertanyakan kepada Uluan. Tetapi dengan pertanyaan itu, kita dicap sebagai penggugai, sebagai pengganggu, dan bahkan karena itu terjadi RPP massal. Demikian, terima kasih. Semoga kita sadar semua. Tuhan Yesus menyertai. Mau lihat ya.